Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fahrian dengan NIM 220104123 jurusan Tadris IPA Biologi. Saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, instrumen penilaian afektif. Yang kedua, pengembangan instrumen tes psikomotor. Yang ketiga, analisis kualitatif instrumen. Keempat, analisis kuantitatif instrumen. Kelima, pengolahan hasil evaluasi. Dan di mana isi dari materi yang pertama itu membahas mengenai instrumen sebagai alat ukur hasil belajar siswa. Dalam dunia pendidikan, instrumen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes mencangkup bentuk objektif seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan mencocokkan, serta bentuk subjektif seperti isai. Sementara itu, instrumen non-tes meliputi observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Instrumen penilaian berfungsi untuk mengukur hasil belajar, motivasi siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjadi indikator keberhasilan pendidikan selanjutnya. Dan fokus utama presentasi ini adalah penilaian afektif, yaitu penilaian terhadap aspek sikap, minat, emosi, nilai, dan perilaku siswa yang bertujuan membentuk karakter positif seperti disiplin, rasa hormat, dan motivasi belajar. Untuk menyusun instrumen afektif, langkah-langkah yang dilakukan meliputi penentuan aspek yang dinilai, penyusunan skala dan sistem peskoran, telaah instrumen agar sesuai indikator dan menarik, praktik dan uji coba, analisis hasil, perbaikan, serta observasi lapangan. Keseluruhan proses ini bertujuan menghasilkan instrumen penilaian afektif yang valid dan efektif dalam mendukung peningkatan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Berkaitan dengan keterampilan fisik yang berkembang setelah proses belajar, mulai dari refleks hingga kreativitas. Untuk mengembangkan keterampilan psikomotor, guru harus menetapkan tujuan yang jelas, memberikan demonstrasi, memberi kesempatan siswa berlatih, serta memberi umpan balik. Pengembangan instrumen penilaian psikomotor dilakukan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab, serta harus memenuhi kriteria valid, reliable, menyeluruh, dan berkesinambungan. Terdapat beberapa teori mengenai domain psikomotor seperti dari Dave, Harrow, serta kombinasi teori lainnya. Penyusunan instrumen dimulai dari pengkajian instrumen yang sudah ada, dilanjutkan dengan pembuatan alat evaluasi dan pengembangan instrumen observasi. Penilaian psikomotor harus berdasarkan ukuran yang objektif. Hasilnya dianalisis dan dilaporkan mencangkup aspek kognitif, afektif, dan fisik dari siswa tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang analisis kualitatif instrumen, di mana pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dengan sekolah dan guru sebagai fasilitator utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu kualitas instrumen tes dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai materi, konstruksi, dan bahasa sebelum digunakan, dan secara kuantitatif menggunakan teori tes klasik dan respon butir. Jenis tes dibedakan menjadi tes objektif seperti pilihan ganda, benar atau salahnya, menjodohkan dan melengkapi, serta tes subjektifnya berupa uraian bebas dan terbatas. Dalam analisis kualitatif terdapat 2 teknik, yaitu yang pertama ada teknik moderator, yang dimana moderator tersebut ini melibatkan diskusi kelompok ahli dan teknik panel yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing penelaah. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas soal,
memastikan validitas dan reliabilitas, memberikan informasi diagnostik bagi guru, serta membantu penyusunan tes yang efektif dan evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat tentang analisis kuantitatif instrumen, di mana analisis kuantitatif instrumen tersebut merupakan proses penting dalam penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas suatu alat ukur dapat diterima dalam mengukur variabel yang telah ditentukan. Dan pendekatan ini juga bertujuan memastikan bahwa instrumen yang digunakan bersifat valid dan reliable. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa instrumen yang digunakan bersifat valid dan reliable, sehingga data yang diperoleh mampu mencerminkan realitas empiris secara akurat. Metode kuantitatif disebut juga metode tradisional karena telah lama digunakan dan memenuhi kaidah ilmiah seperti empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Dan di mana proses analisis ini meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama menyusun instrumen penelitian, kedua melakukan uji validitas, dan yang ketiga itu ada reliabilitas, di mana mengumpulkan data awal serta menganalisis data secara statistik. Dan dia juga bertujuan lain dari analisis kuantitatif ini adalah untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian, sehingga instrumen yang valid, reliable dapat diterapkan di berbagai konteks. Manfaat utama dari analisis ini adalah menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada materi yang terakhir yaitu materi kelima tentang pengolahan hasil evaluasi, di mana pengolahan hasil evaluasi ini merupakan bagian penting dalam proses pendidikan untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik, di mana evaluasi sendiri adalah proses memberikan pertimbangan terhadap nilai atau arti dari sesuatu yang dapat berupa individu, benda, kegiatan, atau keadaan tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran dikenal dua pendekatan utama, yaitu tes dan non-tes. Tes merupakan alat ukur yang dirancang secara terencana. Biasanya digunakan guru untuk menilai presentasi siswa terhadap tujuan pembelajaran. Bentuk tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau perbuatan, dan dapat dikelompokkan berdasarkan penyusunannya, jumlah peserta, kegunaan, serta aspek yang diukur. Sementara itu, penilaian non-tes dilakukan tanpa menguji siswa secara langsung, melainkan melalui pengamatan, wawancara, atau angket untuk menilai aspek sikap, perilaku, dan kepribadian siswa secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.